Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah dimanapun berada, melalui halaman Pondok Pesantren Harapan Arisalah ini, kali ini kita akan memulai pembacaan kitab Matan Takrib karya Syekh Abi Syuja'. Mari kita awali dengan pembacaan Al-Fatihah. Kita hadiahkan kepada mu'alif, kepada para guru-guru kita, dan kepada para masyayikh, para kiai. Niyatin sholihah wa alhamdulillahi sayyidina Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi wa liwalidayya wa lil mu'minina. Amin. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawiti ngaji sapa kita kelawan nyebut asmane Allah. Ar-Rahmani kang maha welas asih ing dalem donya lan akhirat. Ar-Rahimi kang maha welas asih ing dalem akhirat blaka. Alhamdu utawi iku lillahi kagungane Gusti Allah, Rabbil alamina kang mengirani ngalam kabeh. Wa shallalan muga paring tambahi rahmat ta'zim sapa Allahu Gusti Allah ala sayyidina Muhammadin ing ngatasi Gusti kita Nabi Muhammad, an-nabiyyi kang dadi nabi, wa alihi lan keluargane sayyidina Muhammad, at-tahirina kang padha suci kabeh, wa sahabatihi lan pira-pira sahabate sayyidina Muhammad, ajma'ina yo sekabehane sahabatihi. Kala wis ngendika sapa al-Qadhi Hakim Abu Syuja'in rupane Abu Syuja', Ahmadu binul Husaini bin Ahmad al-Asfihani rahimahu. Rahimah muga-muga melasi hu ing al-Qadhi Abu Syuja' sapa Allahu Ta'ala Gusti Allah Ta'ala. Dalam hal ini yang saya baca adalah naskah takrib dari percetakan Darul Masyari'. Ya, ini ada muqaddimahnya, diawali dengan hamdalah dan sholawat. Al-Qadhi Abu Syuja' adalah pengarang kitab takrib ini. Beliau nama lengkapnya Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad. Jadi nama asli beliau Ahmad saja. Ayahnya bernama Al-Husain, kakeknya bernama Ahmad. Al-Qadhi itu gelar bagi hakim pengadilan di pemerintahan pada zaman dulu. Kalau sekarang ada hakim di kabupaten, di provinsi, nah itu namanya qadhi. Beliau berkata, sa'ala takon ni ing ingsun sapa ba'dul asdiqai sebagiane pira-pira kanca, hafidho muga-muga ngreksa hum ing ba'dul asdiqa
sapa Allahu taala Gusti Allah taala an a'mala ing yen to gawe sapa ingsun mukhtasaron ing kitab ringkesan fil fikhi ing dalem ngilmu fikih ala madhabil imami ing ngatasé madhabe Imam Asy-Syafi'i rupane Imam Syafi'i rahmatullahi utawi rahmati Gusti Allah Ta'ala maha luhur sapa Allah iku alaihi muga ing ngatasé Al Imam Asy-Syafi'i wa ridwanuhu lan ridhone Gusti Allah fi ngarang kitab ringkesan fi ghayatil ikhtisari ing dalem katoke ringkes wa nihayatil ijazi lan tutuke ringkes liyak ruba supaya gampang alal muta'allimi ing ngatasé wong kang belajar apa darsuhu mempelajari mukhtasar wa yashula lan supaya gampang alal mubtadi'i ing ngatasé wong kang ngawiti belajar apa hifdzuhu ngapalake mukhtasar Al-Qadhi Abu Syuja' mengatakan tentang latar belakang penulisan kitab takrib ini awalnya adalah permintaan dari sebagian teman-teman beliau. Sa'alani ba'dul asdiqa. Sebagian teman-teman beliau meminta beliau supaya beliau membuat sebuah ringkasan fikih Imam Syafi'i. Ringkasan ilmu fikih menurut mazhab Imam Syafi'i rahmatullahi ta'ala alaihi wa ridwanuh. Ringkasan yang diharapkan oleh teman-teman Syekh Abi Syuja' itu ringkasan yang ghayatil ikhtisar, yang sangat ringkas. Wa nihayatil ijaz, yang mentok ringkasnya, jadi ringkas sekali. Kenapa alasan permintaan membuat kitab mukhtasar ini sangat ringkas? Liyaqruba 'alal muta'allimi darsuhu, agar memudahkan para pelajar, para santri untuk membacanya, untuk mempelajarinya. Wa yashula 'alal mubtadi'i hifdzuhu, dan supaya mudah bagi orang yang masih awal-awal belajar untuk menghafalkan. Memang kitab takrib ini tidak banyak penjelasannya, hanya mencantumkan poin-poin inti dari bab fikih, mulai dari air, mulai dari najis, tentang toharoh, wudu, tayamum, mandi, kemudian tentang sholat, hingga bab budakan di akhir kitabnya. Itu semuanya ditulis secara ringkas, hanya mencantumkan poin-poin penting saja. Itu alasannya supaya mudah dihafal dan mudah dibaca. Nah, kita lanjut. Wa an uktsira fihi minat taqsimati. Wa an uktsira lan yen to ngekehake sapa ingsun fihi ing dalem mukhtasar minat taqsimati saking pira-pira pembagian wa hasril khisali lan batesi pira-pira tingkah
Fa ajabtu nuli nembadani sapa ingsun. Nuli nyembadani sapa ingsun hu ing ba'dul asdiqa ila dzalika maring mengkonolah an a'mala mukhtasaron. Maring gawe ringkesan. Taliban hale kang golek hale kang nuprih lisawabi maring ganjaran. Raghiban tur kang demen hale demen ilallahi ta'ala maring Gusti Allah ta'ala demen fit taufiqi ing dalem den tulungi Allah fit taufiqi ing dalem den tulungi ya, ditolong Allah lis-shawabi maring perkara kang bener. Innahu sak temene Gusti Allah alama ing ngatasé barang yasya'u kang ngersakaken sapa Allah iku qadirun kang kuwasa wa bi ibadihi lan kelawan pira-pira kaulane Allah iku latifun kang lembut khabirun tur kang waspada wa an uksira. Selanjutnya, permintaan yang kedua terkait penulisan ringkasan ini adalah agar ringkasan kitab takrib ini diperbanyak cabang-cabang pembagiannya dan batasan-batasan poin-poinnya. Misalnya membahas air sendiri, nanti membahas najis sendiri, membahas wudhu, syaratnya sendiri, rukunnya sendiri, sunnah-sunnahnya sendiri, yang membatalkan juga disendirikan. Nah itu namanya at-taqsimat wa hasril khisal. Itu supaya mudah dipelajari dan dihafal. Nah, Syekh Al-Qadhi Abi Syuja' mengijabahi atau mengiyakan permintaan teman-temannya toliban litsawab dengan tujuan supaya mendapatkan pahala. Tentu yang dimaksud pahala di sini pahala dari Allah, bukan pahala dari teman-teman beliau. Raghiban ilallahi ta'ala fit taufiq, dan juga mengharapkan ya, beliau menulis mukhtasar ini mengiyakan permintaan teman-temannya. Beliau karena saking cintanya supaya mendapatkan pertolongan dari Allah untuk mencapai kebenaran. Karena Allah lah zat yang memberikan taufik untuk semua makhluknya, untuk semua hambanya kepada arah atau jalan yang shawab, jalan yang benar. Al-Qadhi Abi Syuja' di sini memberikan penekanan tentang sifat Allah yang qadir, ya, bahwa Allah ala ma yasha'u qadir. Allah itu kepada apapun yang dikehendakinya itu qadirun, sangat mampu. Allah menghendaki kita agar hidup 100 tahun lebih, Allah mampu. Allah menghendaki kita mati hari esok, Allah mampu. Pokoknya ala ma yasha'u qadir, sangat mampu. Allah menghendaki dunia akan berakhir hari esok, Allah mampu. Wa bi ibadihi latifun khabir, dan Allah maha lembut dengan hamba-hambanya. Lembut di sini adalah mempunyai dua makna. Yang pertama, lembut dalam hal kasih sayang. Yang kedua, lembut dalam hal pengetahuan. Lembut dalam hal kasih sayang, Allah memberikan kasih sayang kepada kita, saking lembutnya kita tidak tahu bahwa itu adalah kasih sayang Allah.
Kalau lembut dalam hal pengetahuan Allah, Allah mengetahui kita sampai perkara yang lembut-lembut. Ya. Allah mengetahui pori-pori kita jumlahnya berapa. Yang detail-detail itu Allah tahu. Allah mengetahui berapa diameter leher kita. Semua makhluknya Allah, semua manusia Allah tahu ukuran diameter lehernya masing-masing. Khabirun, dan Allah juga maha waspada. Allah tahu hambanya sedang menginginkan apa. Allah khabir. Allah maha tahu. 3 sifat qadir, latif, dan khabir disebutkan sebagai sifat Allah ini disebutkan sebagai penutup dari muqaddimah Al-Qadhi Abu Syuja' ya, dalam pengantar kitab Mukhtasar atau ringkasan takribnya. Tentu saja ini juga merupakan sebuah etika yang beliau contohkan. Ketika mengharap kepada Allah, beliau tadi mengharap pahala dan mengharap pertolongan agar ditunjukkan kepada kebenaran. Ya. Permohonan itu ditutup dengan pujian, mengungkapkan sifat Allah, Qadir, Latif, Khabir, ya. Dibumbui dengan kenyataan-kenyataan dan pengakuan-pengakuan. Misalnya tadi ala ma yasha'u qadir. Allah kepada apapun yang Ia kehendaki sangat mampu. Nah, itulah contoh bagaimana adab berharap kepada Allah itu tidak hanya berharap, tapi juga perlu dibumbui dengan asana atau dengan pujian kepada Allah, karena Allah itu pemilik segala puji. Nah, maka dengan memuji kepada Allah secara langsung kita juga mengakui memberikan pujian kepada Allah. Ya, meskipun segala puji itu milik Allah, tapi kita tetap harus memanjatkan pujian kepada Allah sebagai bentuk kehambaan kita kepada Allah. Mungkin cukup sekian. Hari esok kita lanjutkan masuk kepada Kitabut Thaharah. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.